dari lautan dan daratan, yang menjadi satu kombinasi seimbang untuk menunjang kehidupan manusia di dalamnya. Tidak hanya berfokus pada daratan, tapi juga lautan, yang hampir mendominasi sebagian besar wilayah bumi. Lautan memang menjadi salah satu area misterius, yang mungkin tak banyak orang mengetahuinya. Area lautan seolah sulit untuk dieksplor secara menyeluruh, karena keterbatasan kemampuan manusia. Lautan tentunya menjadi salah satu tempat penting yang membuat segala hal di bumi menjadi lebih seimbang. Bahkan hal ini jugalah yang kemudian membuat lautan seakan memiliki kesannya tersendiri. Ada jutaan spesies biota laut yang hidup di permukaan hingga di laut dalam, termasuk terumbu karang dan lainnya. Lautan diperkirakan menyimpan hingga 3,5 triliun ikan dan keanekaragaman hayati lain di dalamnya. Tidak hanya memiliki banyak manfaat yang bisa diambil, nyatanya lautan merupakan wilayah yang memisahkan dua atau banyak area berbeda. Bahkan beberapa benua seakan terpisahkan oleh hamparan lautan yang ada di sekitarnya. Dari sekian banyak manfaat dan keanekaragaman hayati yang diberikan oleh laut, namun nyatanya, laut memiliki kisah kelam bagi para penghuninya, yaitu kerusakan ekosistem, dan juga ancaman kehidupan bagi masa depan anak cucu kita nanti. Ya, sampah plastik adalah salah satu ancaman terbesar bagi lautan. Ketergantungan populasi manusia pada plastik yang terus meningkat telah memenuhi lautan. Lebih dari 80% sampah plastik ditemukan di lautan. Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, habitat, biota laut, dan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Ancaman pencemaran tersebut, apabila tidak ditangani secara tepat, dapat mengakibatkan semakin meluasnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan bagi berbagai spesies di dalamnya. Plastik yang dibuang dan ditemukan di lautan sangat berbahaya bagi bentuk kehidupan laut dan satwa di dalamnya. Tak jarang ditemukan berbagai hewan laut mati karena sampah plastik ini, seperti tercekik, tersangkut, dan tertelan, serta menjerat kehidupan di bawah permukaan atau di atasnya. Tidak hanya sampah plastik, berbagai macam ancaman polusi, seperti logam beracun, bahan kimia hasil manufaktur, minyak bumi, limbah perkotaan dan industri, pestisida, pupuk, bahan kimia farmasi, limpasan pertanian, dan limbah rumah tangga, serta kotoran manusia yang terus menumpuk di dalam laut, juga menyumbang sama besarnya terhadap kerusakan lautan. Polusi plastik mengancam mamalia laut, ikan, dan burung laut. Polusi plastik di lautan ini terus terbawa arus dan terakumulasi di pusaran laut yang besar. Plastik ini akan terurai menjadi partikel mikroplastik dan nanoplastik yang mengandung bahan kimia yang mencemari jaringan organisme laut, termasuk spesies yang dikonsumsi oleh manusia. Seperti semua bentuk pencemaran laut dapat dikendalikan dengan menerapkan strategi berbasis data berdasarkan hukum, kebijakan, teknologi, dan penegakan hukum yang menargetkan sumber pencemaran prioritas. Selain manfaat kesehatan, pencegahan pencemaran laut juga menciptakan banyak manfaat, seperti meningkatkan ekonomi, pariwisata, membantu memulihkan perikanan, dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kesejahteraan dan keselamatan bagi penghuni-penghuni di lautan. Sebagai manusia, ada tanggung jawab besar yang harus kita lakukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan hewan-hewan, terumbu karang, dan biota laut lainnya, agar mereka hidup dengan layak, dengan tidak merusak habitat dan ekosistem di lautan. Jika tidak dimulai dari sekarang dan oleh diri sendiri, maka siapa lagi yang akan peduli?
Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Mohon tinggalkan komentar dan berikan like di video ini untuk membantu channel ini semakin berkembang dan selalu bisa menyajikan informasi menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.